Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Perindustrian Indonesia, Menteri Perdagangan yang diwakili oleh Wakil Menteri Perdagangan, Gubernur Banten, Ketua Umum Asosiasi Platform Digital Indonesia atau PD Ekspor, serta tamu undangan yang hadir secara luring maupun secara daring. Syukur Alhamdulillah kami sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada acara yang penting ini. Saya mengapresiasi kolaborasi yang telah dibangun untuk menjembatani UMKM agar produk-produknya dapat masuk dan bersaing dalam ekosistem halal global. Baru pekan yang lalu, setelah memimpin rapat progres penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM, saya berkesempatan meninjau pameran UMKM asal Banten yang sudah berhasil mengekspor produknya. Ada minuman jahe merah, ada gula aren, ada yang diekspor ke Australia dan Ceko, ada melinjo, ada juga yang diekspor ke Arab Saudi dan lain-lain. UMKM tersebut hanyalah sebuah potret kecil dari potensi UMKM kita yang sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Namun sayangnya kontribusi UMKM dalam ekspor non-migas belum mampu menandingi usaha besar. Perbandingan kontribusi keduanya masih cukup jauh, sekitar 16% dan 84%. Padahal sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, kontribusi UMKM terhadap PDB tercatat sekitar 60% atau senilai 9.580 triliun rupiah. Bahkan kemampuan UMKM menyerap tenaga kerja mencapai 96,9%, serta mampu menghimpun 60,4% dari total investasi. Oleh karena itu, salah satu upaya yang perlu terus kita dorong adalah meningkatkan jumlah pelaku usaha mikro dan kecil menjadi menengah dan besar. Di antara 64 juta pelaku usaha di Indonesia, jumlah pelaku usaha mikro masih mendominasi sekitar 98,6% dan usaha kecil hanya 1,2%. Data-data ini perlu kita cermati dengan optimisme dan semangat yang tinggi, terutama untuk terus bersinergi dan berpartisipasi nyata guna mendukung semakin banyaknya naik kelas, UMKM naik kelas dan masuk ke pasar global. Jangan UMKM kita itu terkena penyakit stunting, ya, tidak besar-besar, kerdil terus. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sektor industri produk halal, pemerintah melalui KNEKS terus mendorong peningkatan kinerja ekspor produk halal, antara lain melalui pengembangan infrastruktur dan klaster industri halal, percepatan standarisasi halal secara komprehensif,
peningkatan kontribusi industri halal terhadap neraca perdagangan nasional di sektor-sektor unggulan. Ini saya kira Pak Menteri Perindustrian ini terus mengembangkan ya, termasuk kawasan-kawasan industri halal. Menteri Perdagangan juga terus membuka daerah-daerah, wilayah-wilayah, negara-negara tempat kita mengekspor, tujuan ekspor, selain negara yang sudah tradisional. Ini terus kita kembangkan. Selain itu, pemerintah terus mendorong seluruh pihak untuk secara optimal memanfaatkan potensi ekonomi digital Indonesia yang sangat besar dan yang masih akan tumbuh ke depan. Ekonomi digital Indonesia diprediksi akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025 dengan nilai mencapai 1.700 triliun rupiah. Kita tidak ingin masyarakat Indonesia sekedar menjadi konsumen, tapi harus mampu menjadi produsen yang turut menikmati buah dari perkembangan ekonomi digital. Saya memberi apresiasi terhadap asosiasi ini. Saat ini perkembangan konektivitas digital juga semakin membukakan peluang bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk-produknya pada etalase digital seperti marketplace maupun media sosial. Peluang-peluang ini harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja ekspor produk UMKM seperti melalui digitalisasi pengelolaan dan pemasaran produk halal hingga mampu menembus persaingan pasar global. Saya berharap hadirnya ekosistem global halal hub ini menjadi awalan yang baik untuk mensinergikan berbagai pihak dan membawa semakin banyak produk halal maupun UMKM halal Indonesia ke pasar global. Strategi pengembangan ekosistem global halal hub juga harus mencakup seluruh aspek penting seperti kualitas produk, kuantitas produk, kontinuitas produk, hingga pemasaran digital. Kita berharap produk-produk UMKM halal nasional akan semakin dikenal dan mudah diperoleh masyarakat internasional. Saya mengajak kita semua untuk memperkuat kolaborasi sinergi agar kontribusi ekspor UMKM yang saat ini masih sekitar 16% bisa meningkat signifikan pada tahun 2024. Mari kita juga terus membangun brand halal Indonesia yang diakui dunia. Sebelum saya menyatakan saya ingin mengajak terutama kepada umat Islam supaya terus menggelorakan semangat untuk mengembangkan produk-produk halal. Lalu dalam Islam itu menjalankan aturan-aturan agama itu mempunyai dua keuntungan. Pertama tentu dari segi bisnisnya. Di dunia yang ulama menyebutnya namanya samrah ajilah, buah yang sekarang bisa dipetik. Tapi di samping itu ada namanya pahala yang besar yang disediakan di akhirat nanti, ajaran ajilan. Oleh karena itu mengembangkan produk halal ini keuntungannya ada dua. Buah yang kita akan nikmati sendiri
dan juga akan memperkuat ekonomi nasional, dan akan kita peroleh ajaran ajilan, yaitu pahala yang besar di akhirat nanti. Dan itu semua ajaran agama mempunyai dua manfaat. Semua ajaran, baik ibadah maupun juga masalah yang menyangkut sosial ekonomi, akan punya dampak dua hal itu, yaitu samrah ajilah, buah yang sekarang akan kita petik di dunia, dan akan ada ajaran ajilan, yaitu pahala yang dinantikan, disiapkan untuk umat Islam di akhirat nanti. Itu dua hal saya kira yang harus kita bisa raih. Karena itu semata-mata kita jangan hanya karena keuntungan, tapi juga harus kita niatkan sebagai ibadah supaya mendapat dua keuntungan tersebut. Akhir kata, Kick Off Ekosistem Global Halal Hub sebagai gerakan nasional sinergitas menuju Indonesia pusat produsen produk halal dunia 2024, sekaligus pelepasan ekspor produk UMKM tahun 2022 secara simbolis saya resmikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan menandai dan segala meridai semua upaya atau ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.